takutnya kalau udah kesiangan suka pada ngantuk ya. Jadi saya share dulu. Oh ya, by the way itu saya tuh mencoba untuk ngisi absen, tapi itu berdasarkan screenshot kita yang kemarin itu ya, yang foto, yang screenshot Zoom itu, cuman eh, banyak ada beberapa yang belum saya sempat isi, tapi nomor belakang NPM-nya itu nggak sama dengan namanya ya, jadi saya agak kesulitan nyarinya satu-satu. Jadi mungkin nanti saya cek lagi aja ya untuk absen. Ada beberapa yang belum saya absen, ada yang sudah saya absenkan, tapi ada yang belum. Nanti kita cek kemudian ya. Oke, kita masuk dulu. Ini saya share dulu apa namanya PPT-nya ya. Gedein aja. Oke, nih ya risk management. Jadi hari ini kita masuk eh, pengenalan awal lah tentang manajemen risiko. Oh ya, tadi kayaknya ini ya belum semuanya hadir ya. Berapa sih baru hadir? Ada berapa ya? Ada berapa sih ngelihatnya? Gimana sih cara ngelihatnya ini? Eh, udahlah, bentar ya. Ada 63 ya peserta. 63 dari 95 kalau di Siakadu. Masih kurang sepertiga lagi ya. Ya nggak apa-apa, kita sambil jalan. Jadi hari ini eh, kita mulai dengan definisi dulu. Ini apa nih? Ntar dulu. Oke. Jadi kita mulai dengan definisi risiko dulu ya. Jadi kalau kita bicara tentang apa namanya risiko, risiko itu udah kata yang biasa lah ya kita dengar setiap hari gitu. Ada aja kita dengar. Maksudnya kata yang umum lah, yang umum kita dengar. Jadi kalau kita bicara tentang risiko ya kadang-kadang itu dia kata risiko ini biasanya itu punya konotasi yang negatif ya kan. Konotasinya negatif dan itu adalah sesuatu yang nggak kita sukai biasanya. Kalau kita nyebut resiko itu udah kayak aduh ada apa gitu ya, sesuatu yang kadang-kadang kita tidak sukai dan yang ingin kita hindari biasanya seperti itu ya. Ini ada beberapa definisi-definisi resiko ya dari Wikipedia, dari dictionary.com, dari Investopedia juga. Ya, jadi kalau dari Wikipedia ya, resiko itu didefinisikan itu sebagai possibility. Jadi ada kemungkinan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, itu Wikipedia. Kalau dictionary.com, dia mendefinisikan resiko itu sebagai chance ya. Jadi ada kemungkinan lagi, chance of injury. Jadi kerugian. Terus kalau Investopedia dia mendefinisikan dari apa namanya dari dalam istilah keuangan lah ya, dalam istilah keuangan itu sebagai chance lagi, kemungkinan bahwa eh, sesuatu itu menyimpang dari apa yang kita harapkan gitu ya. Jadi apa namanya kemungkinan sesuatu yang kita harapkan itu tidak sama seperti yang kita harap, sesuatu yang terjadi itu tidak sama seperti kita harapkan, jadi penyimpangan dari sesuatu yang kita harapkan. Oke, jadi kalau kita lihat dari ini baru tiga definisi ya, banyak lagi definisi-definisi yang lain, tapi kalau kita bicara semuanya tentang risiko ini ada possibility, ada chance ya, jadi itu semuanya itu larinya itu kepada uh, ada yang tahu nggak apa tuh? Kita bisa refer risiko ini kalau kita bicara tentang possibility, kita bicara tentang chance, itu tuh semuanya itu mengarah ke apa? Ketidakpastian, ya, kepada uncertainty. Jadi risiko itu sebenarnya itu dia itu muncul ya, dia itu adalah kondisi yang muncul karena ketidakpastian. Ya, jadi resiko itu muncul karena ada kondisi nggak pasti di situ. Sesuatu nggak pasti itu ya nggak pasti sesuatu itu terjadi atau nggak terjadi, gitu ya. Jadi ketidakpastian, uncertainty. Jadi ketika adanya ketidakpastian, maka tentunya di situ pasti ada resiko. Kalau sesuatu itu pasti, ya pasti nih. Sesuatu itu udah fix pasti itu nggak ada resikonya. Ya, udah pasti nggak ada resikonya. Tapi karena semuanya itu adalah sesuatu yang tidak pasti, uncertain, ya. Jadi maka disitulah justru muncul adanya resiko.
Ya, jadi resiko itu muncul karena ada kondisi ketidakpastian. Nah, praktis ya kalau misalnya kita di dunia ini itu menghadapi banyak sekali ketidakpastian. Semua yang ada di dunia ini nggak pasti. Ya, jangankan untuk besok atau lusa, beberapa menit kemudian pun kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Gitu ya. Semuanya itu adalah berhubungan dengan ketidakpastian dan itu berarti tentunya akan muncul yang namanya resiko di situ. Gitu ya. Nah, eh, ketidakpastian kalau kita bicara tentang ketidakpastian ya, ada ketidakpastian itu sendiri dia itu banyak tingkatannya. Ya, ada banyak tingkatannya itu mulai dari no uncertainty. Kalau no uncertainty berarti pasti ya gitu ya. Jadi keadaannya itu tidak ada ketidakpastian, artinya pasti. Pertama tingkatannya itu pasti. Terus yang kedua itu ada tingkatannya di bawahnya itu adalah ketidakpastian yang objektif. Terus ada ketidakpastian yang subjektif. Kemudian ada yang sangat tidak pasti. Ini adalah tingkatan ke tingkatan ketidakpastian. Ya, contohnya apa nih? Kalau misalnya no uncertainty berarti keadaan yang pasti, itu berarti kan karakteristiknya itu adalah hal yang apa ya, hasilnya itu bisa diprediksikan dengan pasti. Hasilnya itu bisa diprediksikan dengan pasti. Contohnya apa? Ada yang tahu apa sesuatu yang pasti itu apa? Saya kasih contoh, misalnya contohnya itu tuh adalah hukum alam. Ya, hukum alam itu contohnya apa sih hukum alam itu? Hukum alam itu misalnya nih, kita bisa pastikan ya bahwa misalnya bumi itu mengelilingi matahari itu selama 1 tahun, 365, 366 hari. Atau 1 hari itu terdiri dari 24 jam. Itu sesuatu yang pasti. Itu hasilnya itu bisa diprediksi dengan pasti. Itu tingkatan yang pertama, tingkatan yang tidak ada ketidakpastian. Artinya itu keadaan yang pasti. Yang kedua, tingkatan di bawahnya, tingkatan ketidakpastian itu adalah ketidakpastian yang objektif. Kalau ketidakpastian yang objektif, sebentar ya, saya ada telepon ya, saya mesti angkat dulu sebentar ya, sorry. Halo? Halo, Pak? Ya, Ren. Oke, mohon maaf, balik lagi ya. Jadi, tadi udah nyampe mana sih? Oh, ketidakpastian yang objektif ya. Jadi, ketidakpastian yang dikatakan ketidakpastian objektif itu kalau hasilnya itu bisa diidentifikasi. Hasilnya ya, hasilnya bisa diidentifikasi dan probabilitasnya itu diketahui. Contohnya apa?
Hasilnya itu bisa diidentifikasi dan probabilitasnya diketahui. Contohnya apa? Contohnya itu dadu, ya dadu. Dadu itu hasilnya tahu kita, udah pasti itu. Hasilnya itu kalau nggak 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Itu kan, itu hasilnya itu bisa diidentifikasi. Kita tahu hasilnya. Dan probabilitasnya kita juga tahu. Ya, probabilitas untuk mendapatkan angka 4 itu 1/6, ya kan? Probabilitas untuk ketemu angka 2 itu juga 1/6. Ya, jadi hasilnya bisa kita identifikasi dan probabilitasnya itu diketahui, itu makanya dikatakan sebagai ketidakpastian yang objektif, ya. Nah, sedangkan ketidakpastian yang subjektif itu hasilnya kita bisa identifikasi, ya, tapi probabilitasnya yang tidak diketahui. Ini tingkatannya lebih tidak pasti dibandingkan yang sebelumnya. Jadi hasilnya bisa diidentifikasi, tapi probabilitasnya nggak diketahui. Contohnya apa? Contohnya misalnya kebakaran. Ya, kebakaran itu kita tahu nih hasilnya. Ya, kalau terjadi kebakaran, kita tahu nih hasilnya. Misalnya kebakaran rumah, ya hancurlah rumah itu. Ya kan gitu. Terus apalagi misalnya iyalah, misalnya kita udah tahu nih, misalnya kalau terjadi kebakaran, kita tahu kalau terjadi kebakaran hasilnya, jika terjadi kebakaran itu seperti apa, kita tahu. Ya, hasilnya itu bisa kita identifikasi. Kalau misalnya kebakaran itu besar, ya kerugiannya bisa satu rumah misalnya gitu kan, atau kerugiannya berapa itu bisa kita ketahui hasilnya. Tapi probabilitasnya nggak kita ketahui. Ya, kita nggak tahu nih probabilitas bahwa akan terjadi kebakaran itu seberapa besar, seberapa munculnya probabilitas itu nggak tahu. Ya, itu yang dikatakan sebagai ketidakpastian yang subjektif. Ya, terus ada lagi yang tingkatan yang paling nggak pasti, itu namanya yang very uncertain, sangat tidak pasti, ya. Itu hasilnya nggak bisa diidentifikasi, probabilitasnya pun tidak diketahui. Ya, ada yang kayak gini ada gitu. Contohnya misalnya apa ya? Contohnya misalnya yang ekstrim, ya. Saya kasih contoh ekstrim misalnya eksplorasi angkasa, keluar angkasa gitu. Kalau misalnya kita eksplorasi keluar angkasa gitu ya, kita nggak tahu nih apa yang akan kita peroleh dari eksplorasi angkasa itu. Ya, apakah nanti kita bertemu sama alien kah? Atau kita ketemu planet yang mirip bumi kah? Kita nggak tahu tuh hasilnya apa. Dan probabilitasnya untuk memprediksi tadi, itu juga kita nggak tahu. Ya, jadi baik hasilnya maupun probabilitasnya itu nggak diketahui. Ini tingkatan yang paling tidak pasti. Ya, jadi eh, tingkatan ketidakpastian ini tadi ini menentukan resiko yang kita terima, yang kita hadapi gitu ya. Semakin nggak pasti ya keadaan tersebut, semakin besar tentunya resikonya. Ya, semakin kecil atau semakin ada kepastian, semakin kecil tingkat resikonya. Gitu ya. Kalau kita bicara ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu ya kadang-kadang tuh eh, itu tercermin dari apa namanya dari fluktuasi gitu ya. Jadi kalau dalam dalam perekonomian kalau kita bicara sekarang real ya, yang namanya ketidakpastian itu cenderung kita bisa lihat itu pergerakannya dari fluktuasi harga dan lain sebagainya kayak gitu. Ini beberapa contoh nih ya. Semakin tinggi fluktuasinya berarti semakin besar tingkat ketidakpastiannya gitu. Nah, kita lihat yang bagian yang pertama ini data lama sih sebenarnya ya. Ini data lama entah tahun berapa ini. Jadi ini adalah beberapa apa namanya volatilitas ya, tingkat volatilitas itu berdasarkan produk. Ada volatilitas saham, volatilitas properti, ada obligasi, ada mata uang, minyak, gas, sama termasuk listrik. Ya, kalau kita lihat di sini ya, apa namanya ya, kita bisa ngelihat bahwa semua harga instrumen ini tadi itu semuanya berfluktuasi. Ya, kita lihat kan misalnya kayak saham ya, saham itu fluktuasinya sebesar 14%. Sementara listrik itu fluktuasinya itu sebesar 228%. Saya nggak tahu nih data dari mana nih ya, saya copy.
Nah, kita bisa lihat ya bahwa setiap produk, setiap instrumen itu punya fluktuasinya masing-masing, gitu ya. Jadi dari semuanya, dari hasil empiris ini, jadi kita bisa ngeliat tuh bahwa semuanya yang ada di dunia itu semuanya serba nggak pasti. Saham, mau dia valuta asing, mau dia harga minyak, sampai harga listrik, itu punya fluktuasinya masing-masing. Ya, tingkat fluktuasinya beda-beda. Jadi kalau semakin tinggi fluktuasinya itu semakin menunjukkan bahwa itu semakin nggak pasti, gitu ya. Jadi intinya apa? Intinya ada risiko tuh di mana-mana itu mencakup semua instrumen. Nah, kalau kita lihat di sini ya, fluktuasi itu juga selain dia berubah berbeda-beda tergantung dari produknya, dia juga akan apa namanya cenderung ya. Jadi cenderung fluktuasi harga itu cenderung akan meningkat dari tahun ke tahun. Lihat ya, ini dari tahun 1900, saya nggak tahu nih apa ya ini. Ini perkembangan apa kurs ya. Ini bukan kurs, ini perkembangan harga komoditas ya. Ini perkembangan harga komoditas. Harga komoditas mulai dari tahun 1960, 1970, 80, 90. Apalagi kalau sekarang udah 2024 ya. Kita lihat ya pada saat tahun 1960 ini kan kalau kita lihat di sini ini adalah persen persen perubahannya ya. Itu cenderung relatif tidak berubah ya. Semakin ke sini tahun 80-an ini kayaknya ada kemarin waktu itu yang ada apa namanya? Resesi ya, resesi besar sekitar tahun 1980-an itu membuat fluktuasinya itu semakin tinggi di sini. Terus makin lama arahnya ke sini ya, arahnya ke tahun 2020-an ini itu fluktuasinya makin besar lagi. Perkembangan harga komoditasnya itu makin berfluktuasi lagi. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita perhatikan di sini bahwa ada kecenderungan untuk fluktuasi itu meningkat ya. Yang tadinya fluktuasinya kecil, makin lama dia makin besar, makin besar. Jadi ke arahnya ke sini itu makin nggak pasti. Ya, dunia ini tuh berubah semakin cepat, semakin global dan lain sebagainya sehingga eh, hal-hal yang seperti itu tuh apa ya terjadi banyak sekali ketidakpastian gitu ya. Itu kita lihat dari perkembangan harga komoditas. Di sini juga nih sama nih kurang lebih ya. Ini perkembangan kurs dolar terhadap komposit mata uang dunia. Sama di tahun 1960 sampai 1990. Kesininya lebih bergerak lagi. Ya kelihatan di sini ya. Jadi di awal-awal nggak terlalu berfluktuasi. Tapi makin ke sini ya semakin berfluktuasi nilai perkembangan kurs dolar terhadap komposit mata uang dunia lainnya gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang gini. Pertanyaan kenapa sih fluktuasi itu cenderung meningkat? Yang tadinya tidak cenderung meningkat, sekarang banyak meningkat gitu. Fluktuasinya tadi cenderung meningkat. Kenapa? Ada pertanyaan di situ ya. Kenapa fluktuasi sekarang cenderung meningkat? Nah, itu ternyata ada beberapa faktor ya, beberapa faktor yang mendorong peningkatan fluktuasi. Yang pertama yang jelas yang meningkatkan apa namanya? Meningkatkan peningkatan apa ya namanya kecenderungan untuk fluktuasinya itu meningkat itu pertama adanya yang namanya globalisasi. Ya, globalisasi itu kan membuat perekonomian dunia itu eh, menjadi apa dibilangnya ya, menjadi lebih erat ya kaitannya. Namanya juga global. Jadi lebih erat. Jadi kejadian di satu negara itu akan lebih cepat mempengaruhi negara lainnya. Nah, jadi dengan kondisi yang seperti ini nih tadi, fluktuasi itu akan cenderung meningkat. Sama, yang kedua ya, yang kedua yang faktor yang mendorong peningkatan fluktuasi itu adalah liberalisasi. Ya, liberalisasi. Jadi liberalisasi itu berarti ya dia membuka pasar domestik terhadap investor asing. Ya, itu liberalisasi. Nah, ketika kita membuka pasar domestik kita, itu akan mempunyai efek yang sama dengan globalisasi. Ya, hambatan-hambatan antar negara itu kan kemudian akan menjadi berkurang. Nah, ketika aliran modal itu menjadi lebih mudah keluar dan masuk, nah hal semacam inilah yang kemudian akan meningkatkan fluktuasi. Ya. Dan tadi apa ya? Tadi faktornya tadi apa? Pertama globalisasi, ya. Yang kedua liberalisasi, dan yang ketiga itu adalah apa ya? Teknologi ya,
pemrosesan informasi yang semakin cepat. Gitu ya. Jadi teknologi yang sekarang kesini itu semakin maju, investor atau pelaku pasar apapun itu akan semakin canggih ya kan. Dan itu akan mendorong pelaku pasar untuk lebih cepat memperoleh informasi dan bertindak lebih cepat atas informasi itu tadi. Nah, kemudahan informasi tadi dan reaksi yang cepat dari investor tersebut kemudian akan mendorong fluktuasi harga yang semakin tinggi. Gitu ya. Jadi itu ada beberapa faktor yang mendorong adanya peningkatan fluktuasi itu. Globalisasi, liberalisasi, dan pemrosesan informasi yang lebih cepat. Gitu, ya. Dan hal ini tadi. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan, bisa diikuti? Bisa, Ibu. Oke, kita lanjutin ya. Nah, sekarang kita bicara tentang macam-macam resiko. Ya, resiko tuh banyak macamnya. Ya, ini ada beberapa pengelompokan ya, pengelompokan resiko gitu ya. Tapi bukan berarti ini baku enggak ya. Jadi ini beberapa pengelompokan aja tipe resikonya. Pertama, resiko itu bisa dibedakan menjadi resiko murni atau spekulatif. Ini seperti kayaknya kemarin ada sempat saya singgung sedikit ya minggu lalu ya. Jadi ada resiko murni, ada resiko spekulatif. Kalau resiko murni, seperti saya bilang minggu lalu, resiko murni itu outcome-nya ada dua, ya, rugi atau tidak apa-apa, gitu ya. Jadi kalau resiko itu tadi terjadi, kemungkinannya kalau nggak rugi, ya nggak terjadi apa-apa. Ya contohnya apa? Contohnya itu ya bencana alam. Ya, bencana alam itu kalau dia terjadi, katakanlah misalnya gempa. Kalau gempa itu terjadi, udah pasti rugi, gitu ya, udah pasti rugi. Tapi kalau gempa itu tidak terjadi, ya tidak ada terjadi apa-apa, gitu, tidak ada apa-apa. Itu pure risk, risiko yang murni. Ya outcome-nya kalau nggak rugi ya tidak apa-apa. Nah, eh, apa namanya? Selain pure risk ya, risiko murni ada yang namanya risiko spekulatif. Nah, resiko spekulatif ini resiko yang dimana kita itu bukan mengharapkan ya. Jadi resiko itu outcome-nya ada dua. Kalau nggak untung ya rugi. Ya, jadi bisa rugi tapi juga bisa untung. Itu spekulatif risk. Ya, contohnya apa? Contohnya ya bisnis, ya investasi. Ya, investasi. Tentunya ketika kita berinvestasi, kita ada bisnis atau ada usaha apapun itu, ada resiko-resiko yang kita hadapi. Contohnya misalnya kita investasi pada saham lah ya, pada saham. Kemungkinannya bisa jadi harga naik atau harga turun. Kalau harga itu turun ya berarti kita rugi. Ya, tapi kalau nggak turun ya berarti naik ya kita untung. Nah, itu resiko spekulatif. Resiko-resiko bisnis itu masuknya ke resiko spekulatif. Gitu ya. Jadi itu pengelompokan yang pertama, ya. Terus resiko itu juga bisa dikelompokkan menjadi resiko yang namanya resiko statis atau resiko dinamis, ya. Kalau yang namanya eh, resiko statis, statis itu artinya ini ya, statis itu seimbang ya, berarti ya. Jadi resiko statis itu resiko yang muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Dia statis. Kebalikannya dinamik. Ya, dynamic risk. Kalau dynamic risk itu justru dia muncul karena perubahan. Ya, perubahan kondisi tertentu. Jadi contohnya nih, kalau contoh resiko yang statis itu misalnya apa ya contohnya ya? Bentar, tak pikir. Statis itu dia muncul dari misalnya contohnya itu resiko yang muncul dari kondisi alam tertentu. Nah, kondisi alam tertentu tuh nggak akan berubah dari waktu ke waktu ya kayak gitu aja sama. Gitu ya. Kalau misalnya hujan ya basah gitu ya, itu akan sama semuanya. Gitu. Statis dia sama. Jadi resiko tadi muncul karena keseimbangan tertentu. Dia akan sama. Mau kapanpun ya hasilnya kayak gitu juga. Nah, sedangkan resiko yang dinamis itu akan muncul tadi saya bilang dari perubahan kondisi tertentu. Contohnya apa nih? Kalau contohnya ini gampang nih. Contohnya karena perubahan masyarakat, kondisi masyarakat misalnya ya, perubahan teknologi dan lain sebagainya. Kemudian karena perubahan-perubahan tersebut, maka itu akan memunculkan resiko-resiko yang baru. Ya,
Kalau kita sih dunia ini banyak kan yang dynamic risk ya. Dynamic risk contohnya apa nih? Misalnya kalau kayak sekarang lebih banyak orang itu yang sadar hukum misalnya. Mereka itu akan semakin, masyarakat itu semakin kritis, mereka semakin pinter ya, mereka makin sadar akan haknya, maka yang namanya legal risk ya, terutama yang kayak misalnya legal risk terhadap perusahaan atau terhadap orang lain, itu menjadi lebih lebih banyak sekarang dibandingkan dulu-dulu. Ya, jadi masyarakat tuh lebih berani mengajukan gugat, apa namanya, gugat hukum, misalnya dikit-dikit menggugat, dikit-dikit menggugat. Itu akan semakin besar. Karena apa ya? Karena udah perubahan masyarakatnya kayak gitu. Perubahan teknologi juga menyebabkan makin banyaknya resiko-resiko yang muncul. Dynamic risk, ya itu pengelompokan yang kedua. Terus pengelompokan yang ketiga, resiko itu bisa juga dibedakan antara yang namanya objective risk dan subjective risk. Ya, kalau dia resikonya objektif, objektif itu berarti resikonya itu didasarkan pada observasi parameter yang objektif. Ya, didasarkan pada observasi parameter yang objektif. Sedangkan kalau dia subjektif, namanya juga subjektif ya. Kalau dia subjektif berarti dia akan apa ya namanya? Dia akan berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap risiko. Nah, contohnya tuh gini, misalnya ya, kalau ya, objektif risk ya, sesuatu yang objektif itu misalnya kita bisa menghitung ya, kita bisa menghitung katakanlah di pasar modal itu standar deviasinya suatu saham misalnya, standar deviasi saham A katakanlah itu misalnya 25% per tahun. Itu sama itu, ya objektif. Objektif itu berdasarkan perhitungan tertentu. Oh, standar deviasinya atau risikonya itu 25%. Objektif ya. Nah, tapi ketika kita bicara tentang subjective risk, itu akan kesimpulannya itu akan beda. Kesimpulannya akan beda. Tadi misalnya return pasarnya itu sama ya 25%. Nah, tapi ini ada dua orang, dia akan menyimpulkan beda. Gitu ya. Misalnya ada satu orang yang dia misalnya yang sangat konservatif lah. Dia akan bilang bahwa 25% itu terlalu tinggi. Resikonya terlalu tinggi 25%. Gitu. Tapi orang lain yang mungkin dia lebih agresif, dia akan bilang bahwa wajar-wajar aja 25%. Itu subjektif. Ya, jadi itu ada pembagian antara objective risk dan juga subjective risk. Nah, selain pembagian atau pengelompokan risiko-risiko ini, ada pengelompokan yang lain. Ya, pengelompokan risiko misalnya berdasarkan apa ya namanya bilangnya ya, berdasarkan kategorinya, misalnya kategorinya ada yang namanya resiko keuangan, ada yang namanya resiko operasional, ada yang namanya risiko pemasaran, misalnya marketing, ada yang misalnya risiko yang berhubungan dengan produknya ya, dengan itu pemasaran juga ya, SDM-nya gitu. Jadi tipe-tipe risiko itu bisa dikategorikan itu berdasarkan beberapa pengelompokan gitu ya. Tapi ya ini secara umum sih ada seperti ini. Nanti ada tambahan berdasarkan jenis resikonya, termasuk jenis risiko apa itu juga bisa dibedakan ya. Jadi ada risiko keuangan, tadi risiko pemasaran, risiko akuntansi, risiko produksi dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalian pernah ini nggak? Ini ada beberapa apa namanya beberapa kasus ya, beberapa kasus. Ini ada kecelakaan Paddington, kecelakaan kereta ya, Paddington Railway itu tahun 1999. Ada skandal Enron di tahun 2000. Ini ada apa namanya, ada kolapsnya atau bangkrutnya Barings Bank di tahun 95 dan lain sebagainya. Ini ada beberapa contoh kasus-kasus ya. Saya kasih contoh satu lah, Barings Bank ini. Barings Bank ini cukup terkenal ya ininya ya, apa namanya, cukup terkenal kasusnya ya. Mungkin kalian belum lahir kali ya, tahun 1995 mungkin belum lahir. Tapi ini 1995 ini Barings Bank ini adalah bank yang ada di UK, di Inggris ya. Itu ada ngetok tuh, ada namanya trader dari Barings Bank itu namanya itu Nick Leeson. Nah, si Nick Leeson ini dia membeli instrumen keuangan. Yang dia beli itu waktu itu derivatif ya. Dia beli derivatif itu berupa futures.
Ya, dia beli futures di mana coba? Di Jepang. Ya, jadi dia beli futures itu Nikkei. Ya, di Nikkei di Jepang. Nah, pada tahun 1995 itu tadi, ya, dia tidak tahu nih bahwa ternyata tahun tersebut itu ada gempa bumi besar di Jepang. Gempa Kobe ya, kalau dikenalnya kalau orang terkenalnya sih sebagai gempa Kobe itu ya, gempa Kobe itu. Nah, akibat gempa itu tadi, itu ekonomi Jepang itu turun drastis. Tuh. Itu hal yang nggak pasti, uncertainty tadi. Siapa yang nyangka bahwa akan terjadi gempa gitu. Nah, siapa nama tadi si Listen tadi udah terlanjur beli nih derivatif di Nikkei. Akibatnya tadi ekonomi Jepang tadi turun drastis karena gempa tadi. Akhirnya dia ngalamin kerugian yang sangat-sangat besar. Nah, terus dia langkah selanjutnya ya, transaksi yang selanjutnya yang dia buat itu dia jual option yang dia punya. Dia jual option, tapi ternyata dia mengharapkan bahwa kerugian dia itu bisa dikurangi. Tapi ternyata justru memperparah kerugiannya, gitu. Jadi karena keputusan dia tadi bukan didukung ya namanya, karena ada kejadian tidak pasti yang terjadinya gempa kemudian tadi, maka akhirnya si Barings Bank ini bank paling besar saat itu di Inggris itu bangkrut. Kerugiannya itu kalau nggak salah 1,3 miliar dolar. Ya, itu gede sekali. Jadi Barings Bank itu kemudian bangkrut gara-gara hal-hal yang ketidakpastian seperti tadi contohnya. Perbaikan dan tata kelola perusahaan Ada gempa di Jepang, akhirnya akhirnya perekonomian Jepang turun drastis. Derivatif investasi yang dia beli tadi itu turun anjlok, rugi besar. Itu salah satu contoh kegagalan ya, kegagalan mengelola risiko. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya kemudian, haruskah gitu ya risiko ini dikelola oleh perusahaan, terutama kita nggak ngomong individu ya, kita ngomongin perusahaan, perlu nggak dikelola? Perlu banget ya. Itulah kemudian muncul yang namanya risk management. Ya, risk management. Kalau di sini sih definisinya risk management itu adalah proses identifikasi, evaluasi, kemudian memprioritasi risiko yang diikuti dengan koordinasi dan bla 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 ini ya. Jadi intinya sih kalau misalnya ini intinya yang namanya manajemen risiko itu adalah apa ya namanya, suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh perusahaan itu secara komprehensif. Ya, komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Ya, itu tadi. Kalau identifikasi, evaluasi, kemudian memprioritaskan risiko, itu adalah proses manajemen risiko. Ya, jadi manajemen risiko itu prosesnya identifikasi, evaluasi, dan kemudian memprioritaskan atau mengelola risiko ya. Itu diikuti dengan kita mengkoordinasikan ya, dan mengaplikasikan secara ekonomis ya, untuk apa? Untuk meminimumkan, untuk mengawasi dan mengontrol probabilitas atau dampak dari kejadian tidak menguntungkan atau untuk memaksimumkan peluang-peluang. Gitu. Jadi intinya apa? Intinya itu tadi ya, sistem pengelolaan risiko yang komprehensif ya, agar kita bisa meningkatkan nilai perusahaan. Tuh. Ya, jadi itulah kenapa kita belajar tentang manajemen risiko. Ya, penting dalam manajemen risiko di dalam suatu perusahaan. Nah, berikutnya ya. Nah, penting nggak tadi? Pertanyaannya penting nggak sih? Mengelola risiko? Iya, tentunya ya. Jadi kita tidak ada yang namanya individu yang bisa memprediksi risiko itu secara akurat. Nggak ada. Ya, jadi tidak ada siapapun yang bisa memprediksi risiko tersebut secara akurat dalam lingkungan yang tadi yang sangat dinamis ini tadi, yang lingkungan kita yang terus-menerus berubah gitu ya. Nggak ada yang bisa memprediksi risiko secara akurat. Tapi ada tapinya. Tapi yang namanya organisasi atau perusahaan itu harus bersiap untuk menghadapi tadi masa depan yang nggak pasti dan tidak stabil itu tadi.
itu wajib itu ya. wajib Jadi ya. Jadi organisasi organisasi perusahaan ya perusahaan ya itu itu sekarang ini sekarang ini makin makin berhati-hati berhati-hati ya, harus ya, makin harus makin berhati-hati berhati-hati eh, dalam apa dalam ya, apa ya, dalam dalam belajar dari belajar dari kesalahan masa kesalahan lalu masa lalu gitu. gitu. Jadi Jadi apa apa namanya, namanya ya tadi ya banyak tadi ya banyak hal-hal yang hal-hal yang berubah berubah yang yang kemudian ya kemudian ya kita kita harus, harus perusahaan itu harus perusahaan itu bisa harus bisa beradaptasi dengan beradaptasi cepat, dengan cepat dengan tepat dengan juga tepat gitu juga ya. gitu ya. Nah, Nah, penerapan penerapan manajemen manajemen risiko ya, risiko ya, penerapan manajemen penerapan risiko manajemen yang risiko yang kuat yang ya kuat ya tentunya ya, yang tentunya ya, kuat yang itu kuat itu akan akan membantu membantu perusahaan untuk perusahaan untuk bisa bisa membuat membuat kebijakan kebijakan dan dan prosedur ya prosedur ya untuk untuk menghindari yang menghindari namanya yang namanya potensi potensi ancaman dan ancaman dan tindakan-tindakan yang tindakan-tindakan bisa yang bisa ya untuk ya untuk meminimalkan meminimalkan dampaknya jika dampaknya jika terjadi terjadi. ya. Jadi Jadi sangat sangat penting bagi penting bisnis bagi bisnis apapun apapun untuk untuk mengetahui mengetahui sifat dan sifat tingkat dan tingkat risiko risiko yang yang siap siap diambil. diambil. Tingkat Tingkat risiko itu risiko yang itu mana yang yang mana bisa yang bisa ditoleransi ditoleransi gitu gitu ya. ya. Jadi Jadi kenapa saya kenapa bilang saya gitu? bilang gitu? Ya karena Ya kalau kita karena nggak kalau kita ngambil nggak ngambil resiko, resiko, ya kita ya nggak akan kita nggak maju akan gitu maju ya. gitu ya. Ya kan, Ya kan resiko itu harus resiko itu diambil. harus Kalau kita diambil. nggak Kalau kita ngambil nggak resiko, ngambil ya resiko kita ya kita stagnan aja stagnan gitu. aja gitu. Orang yang nggak Orang yang berani nggak berani bisnis ya bisnis ya nggak akan nggak akan maju, nggak akan maju, dapat nggak akan untung dapat untung apa-apa. apa-apa. Harus diambil Harus resiko diambil resiko tersebut. tersebut. Tapi Tapi dalam dalam kapasitas kapasitas resiko resiko tersebut tadi, tersebut tadi kita harus kita harus kontrol kontrol ya. ya. Tingkat Tingkat resiko mana resiko yang mana siap yang kita siap kita ambil, ambil, tingkat tingkat resiko resiko seberapa yang bisa seberapa yang kita bisa kita toleransi toleransi gitu. Dan gitu. Dan kemudian resiko kemudian resiko tersebut tadi tersebut itu tadi harus itu harus dikomunikasikan. dikomunikasikan Komunikasikan kepada komunikasikan siapa? kepada Kepada siapa? semua Kepada semua 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 karyawan lah yang karyawan lah yang terlibat terlibat di di perusahaan pada perusahaan tingkat pada tingkat manajemen manajemen manapun manapun gitu ya. gitu Hal ya. ini Hal ini kemudian yang akan kemudian yang akan apa ya, apa ya, memungkinkan kita memungkinkan untuk kita bisa untuk bisa memberi memberi kontrol kepada kontrol kepada seluruh seluruh organisasi. organisasi. Gitu. Jadi Jadi kemampuan untuk kemampuan untuk memahami memahami resiko resiko itu itu memungkinkan memungkinkan suatu suatu perusahaan untuk perusahaan bisa untuk bisa membuat membuat keputusan keputusan bisnis itu bisnis itu secara secara tepat. tepat. Ya, dan ini Ya, dan juga ini juga melindungi melindungi organisasi atau organisasi perusahaan atau itu perusahaan itu dari dari resiko resiko kejadian tidak kejadian tidak terduga yang bisa terduga yang bisa menyebabkan menyebabkan kerugian kerugian finansial dan finansial juga dan juga reputasi reputasi itu ya. gitu ya. Nah, Nah, perencanaan dan perencanaan dan pengembangan pengembangan struktur untuk struktur untuk mengatasi mengatasi potensi potensi ancaman ancaman itu itu meningkatkan meningkatkan peluang untuk peluang untuk uh, menjadi menjadi perusahaan yang perusahaan yang sukses lah sukses. gitu ya. Jadi Jadi, ini tadi ya penting ini ya, jadi penting ya untuk jadi untuk kita untuk kita untuk memanage memanage resiko. resiko. Nah, Nah, ini ini ada ada apa ya apa ya namanya, namanya dikatakan dikatakan suatu suatu bagan lah ya. bagan lah ya. Ini kayak Ini kayak matriks, matriks, dibilang matriks dibilang juga matriks matriks juga ya. matriks ya. Jadi ini Jadi ada ini ada suatu suatu matriks yang matriks yang dikeluarkan dikeluarkan oleh oleh COSO. COSO. COSO itu COSO adalah itu adalah Committee Committee of of Sponsoring Sponsoring Organization Organization of the of the Tradeway Tradeway Commission ya. Commission ya. Ini Ini IRM-nya, IRM-nya Enterprise Risk Enterprise Risk Management. Management. Jadi kalau Jadi kita kalau lihat kita lihat dari dari gambar ini ya, gambar ini ya, ini ini menunjukkan ada menunjukkan ada 8 8 komponen komponen IRM. IRM. IRM itu IRM itu Enterprise Risk Enterprise Risk Management atau Management atau risiko Risiko manajemen Manajemen enterprise. Enterprise. Ini ada Ini ada 8 uh, 8 apa 8 komponen ya, komponen ya, 8 8 komponen komponen IRM. IRM. Itu Itu mulai dari sini ya, sini mulai ya, dari mulai dari lingkungan internal, terus penentuan tujuan, terus ada identifikasi kejadian, evaluasi ya, risk assessment, evaluasi risiko, respons terhadap risiko, aktivitas pengendalian, terus ada informasi dan komunikasi serta monitoring. Nah, risiko yang dikelola itu mencakup risiko apa aja? Risiko strategik, risiko operasional, ada pelaporan, dan juga agak compliance ini apa ya? Kepatuhan. Gitu. Ya. Dan kemudian IRM ini juga itu mencakup keseluruhan organisasi. Keseluruhan organisasi itu mulai dari level yang paling kecil nih. Ada subsidiari ini berarti anak perusahaan, terus ada level apa? Level unit bisnis, ya, ada divisi, sama ada level identity. Jadi level keseluruhan. Jadi kita bisa ngeliat di sini ya bahwa komponennya si risk management itu mencakup semua aktivitas ya. Makanya tadi dibilang di awal, saya bilang bahwa definisinya si resiko manajemen risiko itu adalah sistem pengelolaan risiko yang komprehensif. Ya, dia komprehensif. Dia melingkupi
semua komponen pada semua tingkatan, ya, tingkatan perusahaan, ya, dan itu mengelola cakupannya semua semua apa namanya semua resikonya juga gitu, ya, ini. Jadi ini adalah resiko enterprise ERM yang dikeluarkan oleh si COSO itu seperti ini. Dia menunjukkan bahwa memang pengelolaan manajemen risiko itu adalah pengelolaan risiko secara komprehensif di dalam perusahaan pada semua lini perusahaan. Mulai dari yang terkecil ya anak subsidiari jadi anak perusahaan sampai level identity-nya sendiri perusahaan secara keseluruhan gitu ya. Sekarang kita bergerak lagi ke proses manajemen risiko. Tadi sih saya udah sempat singgung ya tadi di awal yang berdasarkan apa tadi? Berdasarkan ini ya, berdasarkan definisi ini tadi. Di sini kelihatan ya. Jadi secara umum atau secara garis besar lah ya, secara garis besar itu terdiri dari tiga langkah, tiga tahap proses manajemen risiko. Tahap pertama itu adalah mengidentifikasi dulu risikonya. Ya, identifikasi risiko. Kemudian tahap kedua itu adalah mengukur risiko dan mengevaluasi risiko tersebut ini jadi satu kesatuan. Ya, pada saat kita mengevaluasi yaitu berarti kita sedang mengukur risiko tersebut. Dan yang ketiga itu assess risk, jadi mengelola risikonya. Gitu ya. Jadi ini ada 3 tahapan secara umum ya. Kadang-kadang ada yang bikinnya 4 atau 5 tahapan, tapi secara umumnya, secara garis besar itu mencakup 3 tahapan ini ya, mulai dari identifikasi, kemudian mengukur ya, mengukur dan mengevaluasi, serta yang terakhir itu adalah menangani risiko itu sendiri. Nah, kalau kita mulai dulu dari identifikasi risiko. Tahapan yang pertama, mengidentifikasi risk. Jadi, apa namanya, identifikasi risk ini adalah kita itu proses kita mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi. Ya, mengidentifikasi risiko ini itu bisa mencakup semua hal. Ya, itu mencakup semua hal, itu termasuk misalnya seperti baik itu risiko murni maupun risiko spekulatif itu semuanya. Gitu. Jadi ada beberapa teknik ya, ada beberapa teknik kita bisa lakukan untuk mengidentifikasi risiko. Itu contohnya misalnya kita menyusuri sumber risikonya. Sebentar ya, sebentar ya. Oke, saya lanjutin lagi tadi di mana tadi mulai masih identifikasi ya, oke. Identifikasi risiko. Jadi tadi identifikasi risiko ini tadi apa? Ini dilakukan tadi untuk mengidentifikasi tadi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh perusahaan. Ya, jadi banyak banget risiko yang dihadapi oleh organisasi maupun perusahaan. Itu bisa dari pokoknya mencakup risiko murni maupun juga risiko spekulatif tadi saya bilang ya. Nah, tadi ada beberapa teknik ya, tadi beberapa teknik untuk mengidentifikasi risiko. Cara pertama kita identifikasi risiko itu kita bisa mulai menelusuri dari sumber risikonya. Sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Contohnya apa nih? Misalnya kita kasih contoh, misalnya kompor yang diletakkan di dekat penyimpanan minyak tanah, misalnya. Nih ya, ada kompor, tapi kompor itu diletakkan di dekat penyimpanan minyak tanah. Nah, sumber resikonya apa coba? Sumber resikonya apa? Kompor itu diletakkan di dekat penyimpanan minyak tanah. Sumber resiko itu yang apa? Apa sumber resikonya? Menyimpan minyak tanah. Menyimpan minyak tanah. Ada yang lain? Minyak tanahnya. Minyak tanahnya yang lain? Peletakannya. Letakannya yang lain? Kompornya Ibu. Gas kompor. Kompornya. Oke. Jadi kalau sumber resikonya ya,
Kan sekarang kita tahu nih, resiko atau kejadian nggak yang tidak kita inginkan itu apa? Kebakaran ya. Kalau udah kayak gini kasusnya kan, kebakaran itu adalah kejadian yang kita tidak harapkan. Ya. Nah, sumber resikonya itu adalah apa? Adalah api. Ya, kalau kompornya aja atau minyak tanahnya aja itu kalau dia berdiri sendiri sih bukan resiko, bukan maksudnya bukan sumber resikonya. Sumber resiko terjadinya kebakaran sumbernya itu apinya. Nah, kompor yang tadi ya, si kompor yang diletakkan di dekat minyak tanah, itu adalah apa? Itu adalah kondisi yang meningkatkan terjadinya kebakaran. Kondisinya. Ya, ketika kompor kita letakkan di dekat minyak tanah, itu adalah kondisi yang bisa meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Itu. Nah, si bangunan yang bisa terbakar, yaitu adalah apa namanya exposure-nya. Exposure kerugiannya itu adalah bangunan yang terbakar, gitu, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya tadi kalau kebakaran itu kita katakan kebakaran itu sebagai peristiwa yang merugikan ya. Nah, jadi dengan ini kita bisa tahu nih, kita lakukan sikul kayak gini, identifikasi kayak gini, bahwa sumber resiko itu jangan sampai terjadi untuk apa maksudnya untuk melihat sikon ya dari sumber resiko sampai terjadinya peristiwa yang merugikan. Jadi sumber resikonya tadi itu api itu akan bisa menyebabkan kebakaran. Kondisi yang menyebabkan itu semakin parah adalah dengan diletakkannya kompor di dekat minyak tanah. Gitu. Jadi kesimpulannya apa? Untuk bisa mengurangi terjadinya resiko kebakaran, maka letakkanlah kompornya lebih jauh, jangan dekat-dekat minyak tanah. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita harus identifikasi, harus bisa mengidentifikasi apa yang menjadi sumber resikonya. Nah, identifikasi risiko ini itu tadi saya bilang ya nggak hanya berupa resiko murni ya, tapi juga resiko-resiko spekulatif lainnya. Ada contoh ya kalian pernah dengar nggak yang kasus tapi di zaman dulu banget ya saya nggak tahu kalian kalian udah lahir atau belum. Jadi kasus McDonald pertama kali di India gitu ya. Jadi waktu McDonald's itu McD itu pertama kali penetrasi ke pasar di India itu sempat sempat mengalami kerugian tahu kenapa? Jadi kalian tahu ya bahwa di India itu menganggap apa namanya sapi itu sebagai karena dia mayoritas Hindu kan. Nah dalam agama Hindu saya juga kurang paham ya mungkin dianggap sapi itu sebagai hewan yang cukup sakral gitu. Dan ketika iklan-iklan yang masuk gemparnya, ya maksudnya ini ya, ketika iklan-iklan McD-nya itu mulai gencar masuk itu ya mereka kan produk utamanya McD ya burgernya ya beef burgernya lah segala macamnya itu kemudian terjadi aksi yang apa ya namanya kayak ditolaklah oleh masyarakat India yang notabene tadi yang mayoritas agamanya saat itu Hindu ya yang menganggap bahwa sapi itu tadi yang bahan bakarnya si beefnya ini tadi sebagai hewan yang sakral bagi mereka. Nah, itu sempat mengalami kerugian. Kemudian ya baru kemudian ada perubahan-perubahan dan lain sebagainya baru bisa penetrasi ke pasarnya dengan baik sekarang. Tapi udah kadung mengalami kerugian duluan. Karena apa? Karena ada misidentifikasi di situ. Apa yang tidak diidentifikasi oleh perusahaan ketika dia masuk ke penetrasi pasar masuk ke pasarnya India, dia lupa tuh bahwa budaya masyarakat itu juga harus dipertimbangkan. Ya, dia lupa bahwa kondisi masyarakatnya itu masih menganggapnya itu seperti ini. Tuh, jadi itu ada misidentifikasi di situ. Dia tidak memperhitungkan risiko tersebut. Meskipun kemudian itu bisa diperbaiki, ya, tapi udah kadung nih udah sempat rugi duluan, gitu. Nah, jadi itu penting sekali proses identifikasi risiko ini, ya. Dalam semua hal, mulai dari pemasaran ya, produk dan lain sebagainya. Kalau kesini sih resiko-resiko itu udah makin banyak ya, makin banyak resiko-resiko yang kita bisa identifikasi. Jadi dalam setiap aspek itu ada resikonya. Misalnya resiko di perusahaan SDM, sumber daya manusianya ya, yang berkaitan misalnya dengan karyawan. Nah, resiko yang muncul kemudian dengan kita
merekrut karyawan, kita punya karyawan di dalam perusahaan, itu bukan hanya resiko terjadinya resiko kecelakaan kerja, resiko kesehatan kerja yang kemudian bisa menghambat produksi atau operasional perusahaan, itu nggak juga itu aja, tapi banyak hal resiko-resiko yang lain bisa yang muncul juga. Contohnya apa? Resiko misalnya terjadinya penyelewengan, ya korupsi, atau ada juga resiko-resiko seperti karyawan-karyawan itu yang membuat situasi kayak apa sih bilangnya ya, kayak ada yang bullying lah gitu ya, atau pelecehan seksual lah di kantor dan lain sebagainya. Itu resiko-resiko yang harus dipertimbangkan gitu, yang kemudian harus bisa diidentifikasi. Itu ya, langkah pertama identifikasi resiko. Kemudian langkah kedua itu evaluasi. Evaluasi termasuk pengukuran resiko ya. Jadi tujuan dari evaluasi resiko tadi, apa sih tujuannya gitu, kita mengevaluasi resiko itu agar kita bisa memahami karakteristik resikonya ya dengan lebih baik. Jadi kalau kita bisa memperoleh pemahaman terhadap resiko kita tadi dengan lebih baik, maka resiko tersebut itu akan lebih mudah dikendalikan. Jadi ada beberapa teknik ya, ada beberapa cara untuk mengukur resiko. Oh ya, seperti saya bilang ya kemarin, kayaknya saya sempat juga ngomong minggu lalu, bahwa yang pada saat kita mengukur resiko, yang kita ukur tuh dua. Ya. Satu, besarnya kerugian jika resiko tersebut terjadi, dan yang kedua, probabilitas kemungkinan terjadinya kerugian. Kemudian kemungkinan terjadinya resiko. Ya, ada dua hal yang kita ukur. Ya, kemungkinan terjadinya dan besarnya kerugian jika terjadi. Itu dua hal. Jadi kalau kita tadi seperti saya bilang tadi, tujuannya apa sih kita ngevaluasi tadi? Untuk memahami karakteristik resiko. Ya. Jadi kalau kita bisa hitung nih, kita hitung. Oh, ini kejadian kemungkinan terjadinya resiko itu tinggi. Dan kalau terjadi resiko ini kerugiannya besar. Berarti kita harus bisa memprioritaskan nih, dari sini kita harus bisa prioritaskan mana resiko-resiko yang harus dikasih atensi yang beda gitu, atensi yang lebih. Mana resiko-resiko yang bisa mungkin kita seperti apa gitu. Jadi kita mencoba untuk memahami karakteristik resiko dengan cara mengevaluasi dan mengukur resiko ini. Tuh ya. Nah, banyak cara kita untuk mengukur resiko, beberapa teknik itu tergantung dari jenis resikonya gitu ya. Yang paling kalau kita ngitung tadi kemungkinan terjadinya resiko, yang paling sering kita gunakan itu adalah konsep probabilitas. Konsep probabilitas itu yang paling teknik yang paling umum ya, yang kita gunakan untuk mengukur kemungkinan terjadinya resiko. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nih probabilitas terjadinya kebakaran itu 0,1%, itu cukup kecil ya, atau 0,001% misalnya, itu cukup kecil. Ya, tapi kalau misalnya kemungkinan terjadinya kebakaran, misalnya katakanlah daerah tersebut daerah daerah panas atau dekat dengan sumber api tadi, mungkin kemungkinan terjadinya kebakaran itu meningkat sampai misalnya jadi 60%. Oh, kalau 60% itu cukup tinggi. Gitu ya. Jadi ada beberapa teknik pertama itu dengan menggunakan konsep probabilitas untuk mengukur kemungkinan terjadinya risiko. Konsep probabilitas itu pertama ya. Nah, terus untuk mengukur misalnya contoh teknik lain untuk mengukur besarnya selain probabilitas kita juga bisa pakai standar deviasi. Ya, standar deviasi tahu ya, kalian udah belajar kayaknya di mana namanya di statistik ya, standar deviasi. Semakin besar standar deviasinya, berarti semakin besar juga resikonya. Oh, itu sama kayak inilah ya, berarti sama kayak ini tadi, sama kayak ini ya. Semakin tinggi fluktuasi kan, kalau fluktuasi itu kan artinya standar deviasi. Katakanlah ini kan di titik nol ini yang kita harapkan ya. Nah, semakin dia jauh dari titik ini, semakin tinggi fluktuasinya atau semakin besar standar deviasi itu berarti semakin besar penyimpangan ya. Atau dengan kata lain ya, berarti semakin tinggi juga resikonya. Gitu.
Di awal tahun 1960-an risikonya kecil. Ya, karena apa? Karena fluktuasinya kecil, standar deviasinya kecil. Gitu. Semakin ke sini resikonya tuh kembali semakin besar. Karena apa? Karena fluktuasi atau standar deviasinya juga makin tinggi. Itu salah satu contoh metode yang kita bisa gunakan untuk mengukur resiko juga ya, standar deviasi. Nah, terus ada banyak sih kalau misalnya nanti kita akan bahas lebih lanjut juga ya cara-cara kita apa namanya mengukur resiko ya. Misalnya nanti kita bisa pakai teknik yang namanya teknik VAR. VAR itu adalah value at risk. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada teknik VAR juga dan lain sebagainya ya. Nah, langkah ketiga, oh ini dulu deh sebelumnya. Ini dulu ya saya mau liatin. Ini ada yang namanya kita juga bisa pada saat kita mau mengevaluasi tadi, memahami risiko tadi, kita bisa gunakan yang namanya risk matrix. Ini ada matriks risiko. Ya, matriks risiko itu matriksnya itu terdiri dari dua apa nih namanya dua garis ya satu sini ya. Jadi ini ada likelihood itu berarti kemungkinan terjadinya. Nah, matriks ini bisa 2x2, ada yang 3x3, ada yang 4x4. Ini ya macam-macam. Tapi umumnya sih rata-rata sih ada yang juga 2x2 ya. Ini saya bikin yang 3x3. Jadi ini ada yang likelihood, ada yang impact. Ya, jadi kalau likelihood itu ini adalah kemungkinan terjadinya resiko. Likelihood. Kemungkinan terjadinya rendah, kemungkinan terjadinya medium, kemungkinan terjadinya cukup tinggi. Ya, kemungkinan terjadinya likelihood. Ada juga ini dampak ya, impact itu dampaknya. Dampak atau kerugian ya. Kerugiannya kecil, kerugiannya medium, sama kerugiannya tinggi. Ini telepon lagi. Sebentar aja ya, saya telepon dulu bentar. Oke, kita lanjutin ya, maaf ya. Tadi oh ya, likelihood sama impact, dampaknya. Dampak atau kerugian itu bisa dampak kerugiannya kecil, kerugiannya sedang, kerugiannya tinggi. Ya, nah ini berdasarkan kalau dia semakin ke sini ya, semakin ke arah kanan sini, likelihoodnya semakin tinggi kemungkinan terjadinya. Ini juga semakin tinggi dampak kerugiannya. Maka ini ada beberapa apa namanya apa ya namanya teknik-teknik untuk menangani resikonya. Ya, jadi kalau misalnya contohnya di sini ya kita ambil yang paling kecil di sini ya. Kalau misalnya kemungkinan terjadinya itu kecil, artinya sangat-sangat jarang terjadi. Kemudian kalaupun dia terjadi kerugiannya juga kecil. Ya berarti ya kita accept aja, kita terima aja resiko tersebut. Gitu ya. Tapi kalau misalnya seperti ini tadi, ini high sekali kemungkinan terjadinya sangat tinggi. Ya, kemudian jika terjadi juga kerugiannya juga besar. Apa yang kita lakukan? Kita harus melakukan intensive management, risk management. Tuh, ya, seperti ini. Jadi semakin kita bisa melakukan beberapa penanganan risiko, bagaimana kita akan mengelola risiko itu tadi tergantung dengan karakteristik risikonya. Karakteristik seberapa dia sering terjadinya dan seberapa besar kerugian yang mungkin akan ditimbulkannya. Tuh, ya itu menunjukkan risk matrix ini. Ya, nah, balik lagi ke sini tadi proses yang ketiga itu adalah mengelola risiko.
ya, assess risk. Jadi mengelola risiko tadi setelah kita menganalisis, mengevaluasi risiko, ya langkah berikutnya tadi mengelola risiko. Nah, risiko itu memang harus dikelola tadi. Jadi jika organisasi itu gagal mengelola risiko, konsekuensi yang yang diterima itu bisa cukup serius ya. Kerugiannya bisa besar kalau tidak dikelola. Ya, risiko itu bisa dikelola tuh dengan berbagai cara. Kayaknya di sini. Nah, ini ya. Ini tadi ya. Ini sama ya, sebenarnya matriks yang ini itu kurang lebih sama dengan yang ini. Kalau ini tadi 3x3 matriksnya. Kalau ini matriksnya itu adalah 2x2. Sama risk likelihood, berarti kemungkinan terjadinya ada low, ada high, ada konsekuensinya atau dampaknya tadi kerugiannya bisa dampaknya kerugiannya kecil atau kerugiannya tinggi. Nah, berdasarkan yang ini kita bisa nih ada beberapa pengelolaan risiko. Ya, pengelolaan risiko itu pertama itu bisa dengan cara avoid risk, dihindari. Ini sih risiko yang paling mudah dan paling aman untuk mengelola risiko itu adalah dengan menghindar sih sebenarnya. Ya, tapi kalau kita menghindar itu tadi saya bilang ya nggak optimal. Ya, kita nggak optimal. Kalau apalagi di dalam bisnis, kalau kita selalu menghindar ya kapan ruginya, kapan untungnya, gitu ya. Jadi kapan kita menghindar? Sekarang pertanyaannya, kapan kita menghindar? Kita akan menghindari risiko tersebut kalau apa? Kalau kemungkinan kejadiannya itu sangat tinggi, dan kalau itu terjadi, itu kerugiannya juga besar, sangat besar. Maka kita akan hindari. Biasanya gitu, posisinya di sini. Ya, kalau kemungkinan kejadiannya tinggi, dan jika terjadi, kerugiannya itu juga sangat besar, maka kita akan hindari. Avoid risk itu pengelolaan yang pertama, assessment yang pertama. Yang kedua, risk retention. Retention itu apa ya? Retention itu ditahan ya, ditahan. Jadi dalam beberapa kasus ya itu akan lebih baik kalau kita bisa menghadapi risiko tersebut sendiri. Jadi dia dibilang retention itu menahan risiko ya. Jadi menahan risiko itu kayak apa yang mau bilangnya menanggung sendiri gitu ya. Kita tahan risiko tuh, menanggung sendiri. Kapan ini kita lakukan risk retention ini? Ketika kemungkinan kejadiannya itu rendah, dan kalaupun terjadi kerugiannya juga rendah. Makanya kita tanggung aja nih sendiri nih. Contohnya apa ya? Contohnya misalnya nih, misalnya apa ya contohnya ya, kemungkinan terjadinya rendah, misalnya kayak kecelakaan mobil lah. Kecelakaan mobil tuh jangan kecelakaan mobil. Ini kecelakaan mobil belum tentu kerugiannya rendah ya. Misalnya ini membeli asuransi kendaraan misalnya ya. Jadi kan ada orang-orang yang kadang-kadang itu merasa bahwa asuransi kendaraan itu nggak perlu gitu ya, kecuali asuransi jiwa misalnya. Ini ke asuransi kendaraan misalnya. Ada orang-orang yang merasa bahwa asuransi kendaraan itu nggak perlu atau misalnya terlalu mahal atau repot lah atau apa. Jadi dia akan mencoba untuk mengendarai mobilnya itu sendiri dengan hati-hati gitu. Jadi dia self menanggung sendiri gitu. Jadi kalaupun terjadinya kecelakaan, ya dia akan menanggung sendiri akibatnya. Tapi tentunya dia akan melakukan cara-cara itu tadi seperti misalnya nyupirnya pelan-pelan atau dia akan melakukan maintenance-nya dengan rutin, mobilnya itu dicek remnya, dicek olinya dan lain sebagainya. Retention-nya. Jadi dia menanggung sendiri risiko itu. Itu risk retention. Terus yang ketiga itu diversifikasi. Ya, diversifikasi itu kan artinya kita menyebar exposure ya, menyebar exposure yang tidak terkonsentrasi pada hanya satu atau dua exposure saja. Contohnya diversifikasi ini adalah diversifikasi portofolio. Ya, jadi ketika kita tuh melakukan investasi, kita punya dana nih, misalnya punya dananya 100 juta. Uang 100 juta itu kita jangan berikan hanya pada satu saham aja. Bisa akan kita pecah. Beli sekian persen pada saham A, sekian persen saham B, sekian persen beli di deposito, dan lain sebagainya. Dipecah, dilakukan diversifikasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko. Jadi kalau misalnya di saham A rugi, kita masih bisa dapat untung di saham B. Kalau di dalam kalau kayak istilahnya itu jangan taruh telur dalam satu keranjang. Istilahnya itu gitu, diversifikasi ya. Jadi kalau keranjangnya jatuh ya nggak semuanya pecah gitu. Telurnya nggak semuanya pecah.
Nah, diversifikasi risiko itu biasanya terjadinya kapan? Kalau risiko terjadinya itu cukup tinggi, tapi dampaknya itu cukup rendah. Ya, biasanya kita diversifikasi. Jadi diversifikasi itu langkah yang risk assessment yang ketiga. Terus ada lagi transfer risk ya, risk transfer. Jadi kita mengalihkan risiko kita ke pihak lain ya. Jadi kalau kita nggak mau menanggung risiko tertentu, kita bisa mentransfer risiko tersebut kepada pihak yang lebih mampu untuk menghadapi risiko tersebut. Contohnya apa? Asuransi. Contohnya asuransi. Nah, kemudian ada risk control ya. Risk control itu berarti dia pengendalian risiko. Nah, pengendalian risiko ini dia dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko. Gitu. Ya, mencegah atau menurunkan probabilitas. Ya, contohnya apa nih? Contohnya itu misalnya kita mau mencegah bukan kita nggak bisa ini ya kebakaran lah misalnya resiko kebakaran. Taruh ini kok sorry, tar ya ini sebentar nih baterainya mau habis, bentar. Oke, lagi ke sini. Tadi ngomongin contoh ya, risk control ya. Jadi pengendalian risiko ya. Pengendalian risiko tadi saya kasih contoh misalnya kebakaran nih. Bagaimana perusahaan mau mengelola risiko kebakaran. Contohnya apa nih? Dengan misalnya kita bisa mencegah tuh misalnya dengan memasang alarm misalnya. Pasang alarm asap, terus kita juga bisa pasang sprinklernya itu kalau misalnya di ruangan-ruangan kalau ada api atau apa dia langsung nyemprotin air, atau juga bisa dengan cara misalnya beli apa sih namanya fire extinguisher ya, jadi kalaupun ada api itu bisa cepat dipadamkan dan lain sebagainya. Itu adalah cara-cara kita untuk mengendalikan risiko kebakaran, contohnya risk control. Jadi menurunkan probabilitasnya terjadinya risiko dan juga menurunkan besarnya kerugian yang timbul akibat risiko tersebut. Itu risk control. Nah, terus yang terakhir itu ada yang namanya risk financing. Jadi sesuai dengan katanya ya, financing ya, itu berarti mendanai risiko tersebut ya, pendanaan risiko. Jadi memang kalau kita bilang financing ya memang artinya ya mendanai gitu, memang itu. Jadi contohnya apa? Misalnya tadi balik lagi sebenarnya contohnya kebakaran tadi. Jadi bagaimana kita menanggung kerugian akibat kebakaran tersebut? Apa misalnya kita mau asuransi kek, atau pakai dana cadangan kek, atau pakai apa? Ya, mendanai risiko tersebut. Ya, jadi ini ada beberapa teknik-teknik pengelolaan risiko, tapi nanti sebenarnya masih banyak yang lain ya, ini hanya hanya yang umum ya, hanya yang umum. Ini teknik-teknik pengelolaan itu akan kita bahas nanti lebih lanjut lagi. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum, kayaknya tinggal satu lagi deh. Ini tadi ya. Jadi kalau kita balik lagi, kita bicara tentang manajemen risiko dalam sebuah perusahaan. Itu tadi saya bilang tadi ya bahwa risiko-risiko dalam perusahaan itu akan banyak sekali ya. Jadi bagaimana manajemen risiko tersebut kemudian itu berhubungan dengan fungsi-fungsi di dalam perusahaan seperti akunting ya, ada keuangan, jadi fungsi akuntansi, ada keuangan, ada pemasaran, ada produksi, ada engineering dan pemeliharaan, dan juga ada human resource ya, personelnya dan lain sebagainya, dan banyak-banyak lagi. Jadi resiko-resiko yang kemudian muncul misalnya di accounting nih, di divisi akuntansinya nih, itu kita harus mulai dari tadi bisa identifikasi risiko-risiko tersebut. Saya pertanyaan, ini kalian akuntansi kan, kalian ke akuntansi, kira-kira nih, risiko-risiko apa aja yang mungkin timbul di bagian akuntansi? Apa coba?
aja nih. Kalau akuntansi itu ya, kalau di dalam perusahaan kan itu eh, prosesnya itu kan mereka tuh biasanya berkaitan dengan input data-data keuangan ya, data-data keuangan, terus membuat laporan-laporan keuangan dan lain sebagainya ya. Nah, kira-kira resiko-resiko apa yang berhubungan dengan fungsi akuntansi dalam perusahaan? Coba identifikasi resiko akuntansi berhubung kalian anak-anak akuntansi nih. Satu aja contohnya apa? Risiko fraud atau penipuan. Apa? Risiko fraud atau penipuan gitu. Penipuan? Ya, fraud. Penipuan gimana? Coba dijelasin gimana itu penipuannya. Misalnya kayak penipuan yang dilakukan oleh ini pihak eksternal berupa kayak manipulasi data Nah, atau ya manipulasi data penipuan ya. laporan keuangan itu. Ya, manipulasi data atau kalau mau penipuan dibilang penipuan kayak window management ya. Jadi kayak mereka dibilang merekayasa atau dibilang merekayasa enggak juga ya, tapi membuat seolah-olah uh, laporan keuangan itu terlihat baik ya. Apalagi selain itu? Yang sederhana aja. Pada saat input data, misalnya ada yang menginput data, kalau nggak jeli ya, 1 0 itu perbedaannya itu banyak ya. 0 1 kalau dihilangkan, itu bisa berubah banyak. Jadi kayak resiko-resiko kesalahan yang kecil aja itu bisa berakibat terhadap yang lain-lain ya, berentet gitu ya. Apalagi yang gede-gede. Jadi tadi ada teman yang bilang penipuan, oke, termasuk juga ada yang korupsi di situ ya. Termasuk juga apalagi misalnya apa ya banyak ya kalau yang di masalah ini ya masalah-masalah berhubungan dengan data-data keuangan itu banyak sekali yang mungkin timbul tadi ya bisa tadi ya korupsi ya uh, penipuan tadi atau manipulasi data dan lain sebagainya itu seperti itu. Jadi ketika kita tahu tuh itu ada resiko-resiko seperti itu, maka apa nih yang harus kita lakukan nih sebagai perusahaan? Ya kita mulai bisa dengan menjalankan yang namanya apa kontrol ya kontrol internal ya atau audit internal, audit eksternal dan sebagainya seperti kayak gitulah ya. Kalau misalnya untuk di bagian akuntansi dan lain sebagainya gitu. Nah, itu. Jadi kalau di finance di keuangan lebih banyak lagi. Ya, jadi kayak resiko kredit, resiko pasar modal, resiko valuta asing itu berhubungan semua di finance di keuangan. Banyak banget itu. Nanti kita akan bahas itu juga nanti di bab-bab selanjutnya. Di marketing juga. Kalau di marketing itu biasanya resiko-resiko itu terkait dengan produk. Ya, terkait dengan produk dan pelayanan pelanggan termasuk juga tuh marketing. Ya, bagaimana kita kemudian bisa memberi apa namanya memberi pelayanan pada pelanggan ya pada customer ya yang post apa namanya kayak pasca pasca penjualan kayak gitu ya bagaimana kita bisa apa memilih pasar yang tepat untuk produk-produk kita itu termasuk di resiko-resiko marketing ya jadi biasanya akan berhubungan dengan produk berhubungan dengan customer ya itu juga termasuk dengan biasanya sih kalau udah kaitannya dengan customer itu udah bisa mengarah kepada hal-hal yang legal ya hal-hal hukum gitu ya ketika misalnya si customer tadi mengajukan gugatan terhadap produknya dan lain sebagainya ya kalau di departemen produksi itu juga bisa uh, banyak resiko yang ada di situ ya tidak hanya resiko-resiko ini ya tapi ada resiko murni maupun resiko resiko spekulatif itu banyak di produksi di bagian departemen produksi ya mulai dari terkait dengan apa namanya kecelakaan kerja ya termasuk dengan keselamatan kerjanya termasuk dengan proses apa namanya proses produksinya itu sendiri terkait dengan bahan baku ya bahan bakunya terkait dengan dan lain sebagainya aku produksi itu banyak banget ya. Nah, terus juga
engineering, maintenance juga terhadap mesin-mesin ya, mesin-mesin itu juga banyak resiko-resiko yang terkait. Jadi kalau kita bicara tentang resiko itu tidak hanya yang sekarang, tapi juga dampaknya. Misalnya, kalau terjadinya kerusakan mesin, otomatis apa? Otomatis penjualannya itu akan terhambat karena apa? Produksinya nggak sesuai. Ya kan? Satu mesin yang tidak beroperasi itu kemudian akan berdampak kepada keseluruhannya. Gitu. Jadi bisa sampai nggak bisa produksi karena satu aja mesin rusak atau ada satu bagian aja yang tidak berfungsi. Itu bisa menghambat seluruh proses produksinya kemudian kayak gitu. Nah, kalau di bidang personel ya SDM kayak gitu tadi banyak resiko-resiko terkait. Jadi banyak sekali ini lingkupnya banyak luas sekali ya kalau kita bicara manajemen risiko dalam sebuah perusahaan. Luas banget. Nah, itu yang harus kita bisa identifikasi, harus bisa kita ukur dan evaluasi, kemudian kita prioritaskan risiko-risiko apa aja yang harus kita tangani, ya harus kita beri atensi lebih bagaimana penanganan risikonya. Nah, itu yang akan dibahas di dalam manajemen risiko dalam sebuah perusahaan. Semuanya gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini habis. Bisa diikuti? Bisa, Ibu. Bisa ya. Bisa, Bu. Oke, jadi itu tadi adalah awal kita sebelum kita masuk kepada yang lain-lainnya dulu. Jadi kita pahami bahwa memang manajemen risiko dalam sebuah perusahaan itu emas, ya sesuatu yang harus tidak bisa dianggap remeh gitu ya. Malah kadang-kadang dalam semua kontrak ya rata-rata ya, apalagi kalau misalnya kontrak-kontrak penjualan atau kontrak-kontrak kerjasama dan lain sebagainya, itu kalau kalian lihat sekarang itu di bagian bawah ya pasal-pasal terakhir itu selalu ada yang namanya force major. Ya, jadi force major itu di dalam pasal-pasal kontrak-kontrak kerja, kontrak-kontrak dan kontrak-kontrak kayak pembelian dan lain sebagainya, penjualan itu selalu ada kita harus mempertimbangkan resiko. Selalu ada. Jadi sekarang ini seluruh perusahaan, seluruh organisasi itu selalu mempertimbangkan resiko dalam setiap aspek-aspek fungsi-fungsi kegiatan departemen-departemennya. Itu manajemen risiko perusahaan ya, enterprise risk management. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Jadi mungkin kalau tidak ada pertanyaan, eh, ini pertemuan kita sampai hari ini sih materinya cuma sampai segini dulu ya. Minggu depan kita itu akan masuk kepada eh, apa ya konsep 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 statistik ya konsep statistik mulai untuk mengukur ya konsep statistik ya kalau nggak salah ya. Jadi minggu depan kita akan mulai masuk ke konsep statistik sebelum kita masuk kepada pengukuran-pengukuran risiko yang lainnya ya. Jadi itu pertemuan kita hari ini. Jadi sebelumnya saya mau absen dulu lah. Tutup dulu ini ya. Eh, Nah, oh, nah, Pak. Ntar dulu ya. Ntar dulu. Ini kenapa ya nggak bisa dibuka ya? Tunggu ya. Nanti tolong ya apa namanya eh, penamaan itunya, penamaan di Zoom-nya itu 3 angka terakhir NPM dan nama ya. Jadi saya agak gampang sedikit nyarinya pada saat ini. Oke. Ya, saya panggil ya, saya panggil. Tolong di
Tolong nanti hidupin ininya ya. Tolong hidupin apa namanya? Tolong hidupin lo kan ketutup deh. Off. Tolong hidupkan kameranya pada saat saya panggil namanya ya. Ferdian Valepi. Hadir, Bu.